Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai adab berilmu pengetahuan kelas 11 semester ganjil. Di sini ada beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang akan saya sampaikan. Yang pertama terdapat dalam surat Al-Imran ayat 190 sampai 192 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Dalam ayat tersebut Ibnu Katsir menyatakan bahwa kegiatan yang paling tinggi kualitasnya dari seorang manusia adalah berpikir. Sebab dengan berpikir itu akan menunjukkan fungsi akal manusia, fungsi akliyah manusia. Karena di sini semua ciptaan Allah yang mempunyai akal hanyalah manusia. Nah, dengan berpikir manusia akan melahirkan beragam temuan yang merupakan bagian dari mengungkap rahasia keagungan Allah melalui fenomena alam. Jadi, dengan berpikir, itu adalah sebagai wujud rasa syukur kita mendapatkan nikmat diberikan akal. Nabi Muhammad dalam riwayat Abu Ummah pun menjelaskan bahwa keutamaan orang alim atau orang yang berilmu itu berada di atas abid, orang yang ahli ibadah. Itu artinya kita sebagai manusia harus mencari ilmu, menggunakan akal, menggunakan pikiran kita. Nah, bahkan di hadis ini pun dikatakan bahwa Allah, para malaikat, penghuni langit, bumi, dan semuanya ikan-ikan hingga semut itu bersolawat mendoakan atas orang alim yang mengajarkan manusia kebaikan. Nah, kandungan dari ayat tersebut itu apa? Yang pertama, ayat tersebut mendahulukan zikir di atas fikir. Itu artinya apa? Kita memang disuruh untuk menggunakan akal pikiran kita, tetapi kita harus menomorsatukan Al-Quran, menomorsatukan Allah. Jadi kita itu harus mengingat Allah sebelum kita berpikir. Jadi apa? Bahwa akal kita tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan Al-Quran. Jadi yang pertama, kandungan yang pertama adalah ayat tersebut harus mendahulukan zikir di atas fikir. Agar pikiran kita, akal kita itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Yang kedua, ayat ini memberikan hikmah dan pelajaran bahwa sekecil apapun makhluk ciptaan Allah itu memiliki fungsi yang berguna dan tidak ada yang sia-sia. Tugas manusia adalah memaksimalkan potensi akalnya dan mempelajarinya sehingga menjadi dasar berkembangnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, Al-Quran memperkenalkan satu kategori lagi dalam dunia keilmuan yang terkait dengan berpikir, yaitu apa? Ulul albab, di mana orang-orang yang memiliki akal murni sehingga tidak mengalami kerancuan dalam berpikirnya. Terus yang kedua, terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila syuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Nah, asbabun nuzul dari Al-Mujadalah ayat 11 ini apa? Ayat Al-Mujadalah ayat 11 ini mengajarkan kita tentang adab dalam majlis. Nah, ayat ini turun pada hari Jumat ketika Rasulullah berada di suatu tempat yang sempit. Nah, biasanya Rasulullah ini ketika menyampaikan, dalam majelis itu mendahulukan sahabat-sahabat yang ikut dalam perang Badar, mengutamakan sahabat yang ikut dalam perang Badar, memberikan tempat khusus. Nah, karena besarnya jasa mereka, ketika majelis tengah berlangsung, datang beberapa orang sahabat dari perang Badar tersebut. Tetapi yang sudah datang itu tidak memberi tempat duduknya, sehingga
yang baru datang itu berdiri. Maka Nabi memerintahkan kepada sahabat yang tidak terlibat dalam perang Badar untuk mengambil tempat lain, agar para sahabat yang berjasa itu duduk di dekat Nabi. Nah, perintah itu mengecilkan hati orang-orang yang tidak ikut perang Badar dan sebagai jalan kaum munafik untuk memecah belah kaum dengan berkata, katanya Muhammad berlaku adil, tapi ternyata tidak. Nah, dengan adanya itu Allah menurunkan ayat Al-Mujadalah ayat 11. Nah, kandungan Al-Mujadalah tersebut yang pertama itu mengajarkan etika dalam majelis. Etika dalam majelis itu maksudnya ketika kita berada dalam suatu majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan untuk orang lain. Ketika kok kita tahu nih, majelisnya itu sudah penuh dan ada orang yang lebih tua dari kita atau yang lebih apa dari kita persilahkan untuk duduk. Kita berilah kelapangan untuk orang lain. Pun ketika semisal orang itu tidak orang itu orang biasa pun, kita nggak apa-apa kalau kita mau memberi kelapangan untuk beliau. Karena apa? Karena ketika kita memberi kelapangan, kita memberi kemudahan kepada orang lain, maka Allah akan memudahkan urusan kita. Allah akan memberikan kelapangan kita. Nah, terus yang kedua, manfaat berilman dan berilmu pengetahuan. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Nah, kenapa kok Allah mengangkat derajat orang yang berilmu? Karena kita hidup di dunia ini harus menggunakan ilmu. Kita bertani, kita harus mengetahui ilmunya bertani. Kalau enggak akan hasilnya itu enggak akan maksimal. Apalagi dalam beribadah. Seperti dalam ta'lim dikatakan, fasadun kabirun alimu muntahatikun wa akbar min jahilun mutanasikun. Nah, kerusakan besar ahli ilmu yang tidak beribadah, tapi akan menjadi kerusakan yang lebih besar apabila ada orang bodoh yang ahli ibadah. Di sini diketahui bahwa berilmu itu benar-benar merupakan derajat yang tinggi, sebab ketika kita mempunyai ilmu dan kita tidak mengamalkannya, itu akan menjadi kerusakan untuk diri kita. Tetapi ketika ada orang yang bodoh tetapi dia ahli ibadah, maka dia terdapat indikasi untuk sesat menyesatkan. Karena apa? Semisal ada orang awam melihat si A ahli ibadah, tapi dia ahli ibadahnya ini tidak menggunakan ilmu, dia bodoh ahli ibadah, maka dia ada indikasi untuk ditiru. Oh, si A itu ahli ibadah, makanya ini akan ditiru. Nah, ini akan mengakibatkan sesat menyesatkan. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Misal Pak dosen, Pak rektor, kita pasti akan lebih menghormati beliau karena ilmu yang beliau punya. Yang kedua, orang beriman dan berilmu pengetahuan akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Dengan adanya ilmu, dengan adanya iman, itu akan memberikan bekal kepada diri kita sendiri. Kita bisa berlaku arif dan bijaksana. Yang ketiga, iman dan ilmu tersebut akan membuat orang mantap dan agung. Selanjutnya, pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar. Yang pertama, sekedar beriman dan beramal soleh. Yang kedua, beriman, beramal soleh serta memiliki ilmu pengetahuan. Nah, kelompok yang kedua ini itu yang lebih tinggi derajatnya. Selanjutnya, hadis yang pertama, haddatsana Hisham bin Umar qala haddatsana Hafs bin Sulaiman qala haddatsana Katsir bin Sintir an Muhammad bin Sirin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamuqallibil khanaziril jauhara wa lu'lu'a wad dhahab. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Ala kulli muslim, berarti kita diwajibkan untuk mencari ilmu, itu fardu ain. Ala kulli muslim. Nah, ketika menempatkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya, bagaikan memakaikan intan permata dan emas kepada binatang.
Hadis selanjutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Haddatsana Abu Asim lahu kabnu Makhlad akhbarana al-Auza'i haddatsana Hasan bin Atiyah an Abi Kabsyah an Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ballighu anni walau ayah wa haddisu an bani Israil wala harja wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang artinya, sampaikanlah dariku suatu ilmu meskipun satu ayat dan kisahkanlah hal-hal yang terkait dengan Bani Israil dan itu tidak masalah, tidak berdosa. Dan barang siapa berbohong dengan menyandarkan kebohongan tersebut kepadaku secara sengaja, maka tempatnya ada di neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, hadis tersebut menganjurkan kepada umat Islam itu beberapa hal. Yang pertama, berdakwah dengan menyampaikan ayat-ayat Al-Quran meskipun satu ayat. Jadi, adab kita terhadap ilmu pengetahuan itu ketika kita belajar, ketika kita mendapatkan ilmu, maka kita mengamalkannya meskipun walau ayat di sini itu meskipun sedikit, meskipun satu ayat. Kita harus mengamalkannya dan mengajarkannya. Yang kedua, hadis ini juga memberitahukan kepada umat Islam tentang kebolehan mengambil pelajaran dari kisah Bani Israil asalkan kisah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam. Maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita mengambil kisah maupun itu kisah Bani Israil atau kisah apapun itu, kita itu harus mengambil hikmah, kita harus mengambil ibrah, kita harus mengambil pelajaran agar kita malah untuk menguatkan akidah Islam kita, untuk menguatkan hati kita, bukannya kita malah mengambil kisah dari Bani Israil lalu kita mengambil hal-hal yang negatifnya. Enggak boleh. Maksudnya tidak bertentangan dengan prinsip akidah Islam adalah agar kita mengambil kisah itu sebagai hikmah, sebagai ibrah, kita mengambil pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah itu untuk menguatkan iman kita. Yang ketiga, pemalsuan hadis yang muncul pada masa Nabi Muhammad membuat beliau memperingatkan para sahabat untuk tidak membuat kebohongan yang disandarkan kepada beliau. Dan Nabi Muhammad mengancam bagi mereka yang melakukan kebohongan atas nama beliau dengan balasan akan dimasukkan ke dalam neraka. Hal ini juga berarti bahwa umat Islam harus berhati-hati dalam memperlakukan hadis Nabi Muhammad. Jadi kita sebagai umat Islam memang landasan pertama kita yaitu Al-Quran, yang kedua itu hadis. Tetapi kemampuan kita belum mencapai tingkatan yang tinggi. Jadi ketika ada hadis-hadis atau ada ayat Al-Quran yang masih rancu, yang masih samar, maka kita harus juga menggunakan ijtihad para mujtahid, yaitu ijma'. Kalau di ijma' nggak ada, kita menggunakan qiyas. Itu kita harus berhati-hati dalam menggunakan hadis. Jangan apa-apa, oh hadisnya seperti ini, lah ijma'nya itu seperti apa. Kita kan masih dalam taraf belajar. Gitu. Terus juga jangan sampai kita itu sebagai umat muslim itu untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan golongan kita mengatasnamakan hadisnya ini. Oh ada hadisnya, ini sunnah Nabi. Jangan seperti itu. Karena Nabi Muhammad sudah ngendika bahwa yang membuat kebohongan mengatasnamakan beliau maka akan diancam di neraka. Itu tidak boleh mengatasnamakan kebohongan atas nama Nabi Muhammad. Kebohongan apapun itu. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian maupun materi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.